Oke, and kita live. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Iya, dengan Faiz. Nama fullnya Mas. Muhammad Faiz Dwi Arianto. Mas Hendriaka Kusamadi. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang fisik atau kondisi fisik dari tubuh kita. Jadi kira-kira kita akan membahas tentang apa saja pengaruhnya atau bagaimana cara biar fisik kita bagus. Oke, mari kita mulai aja. Pertanyaan pertama, menurut kamu kenapa sih kita sering lupa ngejaga tubuh, padahal itu tuh salah satu fondasi utama buat hidup sehat? Oke, mau duluan? Oke. Jadi kalau menurut aku sendiri ya, dan ini pengalaman pribadi dari aku, dulu kan aku juga sempat badannya overweight lah ya, dan lupa buat ngejaga kesehatan diri. Jadi dulu itu mungkin menurut aku kenapa kita bisa lupa buat mengutamakan kesehatan dan menjaga diri kita, karena kita tuh punya kegiatan-kegiatan lain yang lebih menyenangkan gitu bagi kita, kayak misal main game sampai lupa waktu, lupa olahraga, lupa makan juga, atau mungkin kalau segi makanan kita lebih suka makanan-makanan yang punya rasa yang kuat gitu dan kalori tinggi, kayak misal makanan-makanan manis, terus makanan-makanan berlemak kayak rendang mungkin dengan porsi yang over, tapi nggak diimbangi dengan olahraga yang cukup juga. Jadi menurut aku kenapa orang-orang lupa ya karena itu dia kurang memprioritaskan kesehatannya. Iya. Jadi kemungkinan juga bisa karena nafsu kali ya. Ya bisa jadi. Saya sendiri sih nafsu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa kamu pernah mengalami masa di mana tubuh kamu ngasih alarm kayak gampang capek atau susah tidur gitu? Ya, saya Dulu aja. Silakan gantian. Oke. Kalau saya baru-baru ini ngalamin. Yaitu karena saya emang memaksain ya, emang jadwalnya tuh emang kayak saya pulang sekolah langsung nge-gym, habis nge-gym langsung ngerjain tugas tuh sampai jam 1 sampai 12 lah. Nah, itu tuh sangat mempengaruhi kesehatan saya dan saya tuh sebenarnya tidak tahu ya. Saya emang rasanya emang kayak lemes gitu, capek. Cuman itu akhir-akhirnya ya memaksakan aja gitu untuk melakukan kegiatan yang saya mau gitu. Namun karena itu saya pingsan di rumah saya sendiri itu. Nah, dibawalah ke dokter kan, katanya emang itu kecapean dan mungkin gini sih, jangan kayak saya gitu, jangan memaksa, kayak tahu alarmnya gimana gitu. Kalau emang badannya emang lemes, nggak bisa, udah rasa kayak nggak bisa fokus lah, pusing gitu, mungkin stop dulu lah seminggu. Kayak apa ya, dalam kata lain tuh ada kata gym tuh namanya deload week. Maksudnya itu kayak kita tidak usah, kita itu rest 1 minggu itu. Jadi nggak usah ngangkat beban, nggak usah lari, nggak usah cardio. Gym coach Bro, sumpah. Gitu. Ya segitulah. Kira-kira Faiz ada pengalaman juga kah kalau misalnya kecapean sampai pingsan gitu? Mungkin sampai ini kali ya, sampai demam dan imunitas tubuh tuh drop. Jadi benar-benar sampai yang bangun aja tuh nggak kuat gitu. Benar-benar. Jadi lo kayak maksa banget sampai tangkinya kosong gitu. Iya. Udah tangki kosong digeber terus lagi. Dia nggak nyalain. Oke, terima kasih atas advice-nya ya. Semoga bisa memanfaatkan. Nomor berikutnya, apakah kamu lebih nyaman jaga tubuh lewat olahraga, makan sehat, atau istirahat cukup? Dan kenapa? Menurut saya sih dua-duanya harus emang. Ya nggak sih? Iya, dua-duanya harus itu mah. Harus seimbang ya? Harus seimbang. Ya, Oke, mau nambahin juga kenapa tadi kan makan sehat, terus olahraga dan istirahat yang cukup. Itu nggak ada yang lebih bagus gitu. Itu tuh satu paket. Kenapa? Karena kita bahas dari segi otot lah ya. Jadi otot itu punya beberapa poin penting, itu nutrisi, terus latihan, dan recovery. Nah, kenapa nutrisi yang pertama?
Padahal kan yang dilatih tuh pas lagi di gym, pas lagi latihan. Kenapa nggak latihan yang utama? Karena jadi kita kan hidup 24 jam ya. Ya. Dan kita latihan gym tuh ya kasarannya mentok-mentok mayoritas 1 jaman doang lah ya. Dan jam-jam lainnya itu ya kita lebih banyak buat makan dan rest. Kalau kita ngehajar terus dimakan itu berbahaya. Jadi semuanya tuh harus diatur secara balance gitu. Jangan Jadi- sampai malam-malam bangun-bangun gitu. Iya, bangun buat Ngapain? pesen Hah? nasi Ngapain? padang. Ngapain? Nasi Ayo, padang, ayo, nasi ngapain, padang. ayo. Ayo ngapain? Ngapain ayo. ya? Oke. Yuk. Oke. Jadi menurut kalian ada nggak yang namanya getting fit tapi secara yang tidak baik gitu loh, kayak maybe dengan with a wrong motivation, apakah kalau begitu ada dampaknya atau enggak? Motivasi. Ini segi motivasi apa? Bilanglah motivasi apa? Nutrisi, apa nutrisi? Iya, cara gimana sih bahasa ini ya? Apa? How do you maintain good physique? Oh, good physique. How do you maintain good physique? Consistency, bro. Consistency. Harus konsisten. Yes. Karena gini loh, kalau maksud lu udah ini ya, udah sampai nih the dream body gitu loh. Fisik lu udah sampai mimpi lu. Tapi lu habis nyampe itu lu nggak pernah nge-gym lagi. Itu lu akan nge-lose muscle-nya pasti itu. Soalnya tuh muscle kan perlu setiap hari perlu apa ya? Di train gitu loh setiap minggu lah. Iya. Soalnya kalau udah 2 minggu atau lebih langsung nge-lose muscle kayak berapa gram gitu. Jadi bilang aja kayak apa, pisaunya harus diasah terus. itu I dia. like that. Nih, ini Ya. buat kalian Kalau nggak pakai pribadi. steroid aja. Nih, gue pengen ini dari kalian aja ya. Kalian lebih mending fit tapi kayak sengsara, atau kalian lebih mending fisiknya apa adanya tapi lu bahagia? Lebih mending fit dan bahagia sih. Iya. Tapi kalau pilihannya cuma 2 itu, kira-kira kalian mau pilih yang mana? Nah kayak oke, lu dream body lu dapet tapi lu harus workout terus. Atau lu kayak oke, lu happy gitu bisa hidup begini aja, mungkin workout sekali-sekali yang enggak sampai bebanin ini lu, waktu lu gitu. Menurut kalian lebih mending yang mana? Fit tapi sengsara sih. Fit tapi sengsara. Karena saya juga. kalau kita makan seenaknya terus kayak workoutnya sekali doang ya mungkin happy-nya itu doang, buat jangka panjang mungkin ya Mati. udah gak happy lagi ya, Mati duluan. punya penyakit kronis yang bisa menyebabkan kematian. Iya bener. Jadi ya enak, lebih baik sengsara. Lebih Iya. baik lu kerja keras, men. Kerja Nah, keras iya. untuk selamanya gitu. Konsisten. Iya. You work hard, you play hard. Iya. Oke. Berikutnya, menurut kamu ada hubungannya nggak sih antara kondisi fisik sama suasana hati atau produktivitas? Suasana hati. Jadi maksudnya gimana nih? Jelasin dikit gimana? Ya gimana ya? Ada hubungan nggak sih antara kondisi fisik sama nanti jadi feeling emosi lu gitu, sama produktivitas lu dalam sehari-hari? Jujur sih waktu itu saya pernah gimana ya? Kayak emosionalnya lagi sedih lah ya. Tidak ada, bisa dibilang ada peristiwa yang tidak terlihatkan dan membuat saya sedih. Dan itu saya pulang tuh sambil naik motor lagi nangis ya. Ya, saya mau nge-gym tuh, dan tapi di situ saya malah nggak, biasanya tuh beban yang saya angkat tuh tidak bisa diangkat gitu sebanyak yang saya mau gitu. Dan menurut saya sih itu yang sangat efek karena kayaknya tuh itu tuh maksudnya feeling saya tuh belum diproses gitu dalam pikiran kita gitu. Dan itu tuh harus dicerna dulu, harus dimengertikan, di understand lah, dan kenapa kita bisa kayak gitu, dan kita harus mengertikan dan let go gitu. Peristiwa itu saya sih kayak gitu ya, kalau saya begitu ya gitulah. Benar, jangan pikirin dia ya, saya ngawur lu. Oke, pernah nggak kamu maksa tubuh buat tadi udah ya, entar apa
Iya tadi kalian udah pernah nyeritain ya, pernah nggak kalian maksa tubuh buat terus Udah. aktif padahal sebenarnya butuh istirahat. Hmm. Gimana cara kamu nyemangatin diri sendiri buat terus jaga tubuh, apalagi pas lagi mager atau sibuk banget? Kalian managing Komunikasi time-nya kayak gimana tuh? judi. Cara. Men, buat motivasi diri buat lanjut terus. Nggak tahu sih, biasanya ngelihat kayak dream fisik orang atau kayak ngelihat badan Batman gitu kan, kayak crazy fit gitu, terus kayak oh ya itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan malas-malasan dan bolong-bolong gitu. Kalau saya sih, menurut saya sih, lu lihat aja kalau lu udah mulai nge-gym nih, dan lu lihat kayak lu foto-foto diri sendiri nih, lu lihat proses lu dari mana. Lu misalkan udah gendut, lu 90 nih, tapi pas lu udah 80 kilo, beda dong fisik lu. Dan lu lihat dari dulu lu gimana, itu sebagai motivasi gue nggak akan pernah balik lagi kayak gitu. Ya, Nice. hard motivation. Hard ya. motivation. Hard motivation. Oke, ini pertanyaan menarik, ini lebih kayak quiz. Berikan beberapa gerakan atau aktivitas olahraga untuk pemula, dan jelaskan juga bagian otot apa yang dipengaruhi. Apa ya? Jauh kau tuh. Enggak. Hanya apa ya? Ini tapi ini pemulanya nge-gym apa? Bilang lah, misalnya dia udah beratnya, nih bilang lah beratnya standar. Nah, Terus dia misalnya mau lebih fit lagi, dia tuh kira-kira harus apa olahraga yang best to start off gitu, yang mungkin nggak perlu kayak peralatan, atau kalau perlu peralatan kayak peralatannya gampang didapat gitu. Jadi nggak sampai harus ngambil yang dumbbell. Shoulder press. shoulder press. Iya. Karena ya, kalau buat Dorong. iya apa sih, kadang-kadang tuh kalau di kelas kan kita misal mau ngangkat kursi, mau mindahin kursi gitu kan butuh kekuatan bahu. Kalau menurut dan saya tangan. kayaknya tuh apa ya, kalau menurut saya ya, kan ada the big three nih kalau di gym nih. Apa? Squat, bench, sama nge-pull. Sama ada 4 atau 5 gitu. Pokoknya lu nggak harus fokus kaki, yaitu deadlift nih, nge-squat, nge-bench, sama apa ya, nge-pull gitu. Kayak nge-lat pull atau ini loh, menarik. Nah, maksudnya itu gerakan compound movements namanya tuh. I think Zeus has something to say. Atau mungkin kalau mau simpelnya home workout itu push up. Iya, push up kalau ya tuh bisa tuh. Nah, itu ngelatih berapa otot ya? Tricep, terus dada, bahu juga. Iya, bahu juga, bahu depannya sini. Tapi kok itu kayak lu ngelatin gerakan-gerakan yang lu gunain di hidup lu gitu. Kayak lu narik kan? Lu narik. Nah, itu ngelatin dengan misalkan lu ada tas, lu taruh beban buku lah banyak gitu. Dan lu tarik aja tuh sampai lu gagal gitu. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Menarik. Nih, berikan kalau kamu bisa kasih saran sederhana buat pendengar soal menjaga tubuh, apa yang paling realistis buat mulai dari sekarang. Apa ya? Olahraga buat sehat. Kasih quote boleh, silakan. Aduh, quote men. Quote, gym coach atau life coach boleh. Kalau nggak gym bunuh diri. Bisa. Gini loh, mungkin lu bisa seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 kali lu ngangkat beban atau lari gitu. Jadi sehari ngangkat beban atau lari gitu bisa. Tapi jangan langsung yang berat-berat banget, sekuatnya aja gitu. Oke. Gue mau nanya nih, terakhir ya. Kalian bisa jelasin nggak hubungan mind body dengan mind dan spirit? Mind body dan mind spirit. Mind body spirit. Mind body dan mind spirit. Berarti kayak spirit itu kayak emosi, moral. Kalau mind? Terus kalau mind itu ya psikis. Oh, berarti antara psikis, badan dan emosi, moral, jiwa gitu. Emosi jiwa. Mungkin silakan direnungkan. Kalau dari gue pribadi ya,
gue tuh ketika udah lumayan sering nge-gym gitu kan, terus kayak di rumah flexing otot gitu udah mulai ngeliat ada hasilnya, itu kan kayak kepercayaan diri meningkat kan. Iya. Terus kayak pemikiran gue tuh lebih jernih gitu dan lebih Percaya diri. pede Nah, dan ketika ngelihat dan ketika bersosialisasi gitu ya, jadi bawaannya tuh lebih positif aja gitu, moodnya lebih seneng ngelihat perkembangan diri, ngelihat seberapa jauh gue udah berjalan lah. Terus juga kadang-kadang ada komplimen dari orang-orang tentangnya kayak, lu sekarang sekarang lu keren banget. udah ada isinya lah, udah nggak Iya, kurus ada krempeng isinya. lagi gitu, atau udah nggak Rebel. gendut lagi. Itu bikin mood lebih happy aja sih. Lebih up. Hmm. Oke, jadi sepertinya itu semua pertanyaan yang ada untuk kalian. Terima kasih banyak ya udah Thank you. Yes. memberikan waktu kalian. Yes. Jadi apakah kira-kira ada quote terakhir untuk penonton? Boleh satu dari kalian atau berdua boleh? Apa ya? Lu apa? Kerja keras sekarang, nikmatin hasilnya nanti. Widih. Daripada kalian nanti harus menyesali kenapa nggak mulai lebih awal. Asik. Oke, sekian. Terima kasih Faiz dan Rasen. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, thank you, Pak. Bye. Bye. Ini biasa. Berapa menit?